Hello, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film Your Name atau Kimi no Na wa. Your Name adalah sebuah film animasi Jepang produksi tahun 2016 bertema fantasi yang ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai. Film ini dibuka oleh sebuah voice over seorang pria dan wanita yang setiap hari merasakan perasaan yang mengganjal, seperti sama-sama mencari sesuatu, entah itu benda, orang, atau tempat di kehidupannya. Diceritakan bahwa perasaan aneh ini muncul setelah mereka berdua melihat adanya komet bintang jatuh yang melintas melewati bumi, dan opening song pun dimulai. Di awal film ini memperlihatkan seorang gadis yang sedang tidur walaupun alarmnya sudah berbunyi. Gadis tersebut seperti mengalami sebuah mimpi, di mana di dalam sebuah kereta ia memberikan pita rambut kepada seorang laki-laki bernama Taki, sambil berkata bahwa namanya adalah Mitsuha. Setelah mengalami mimpi tersebut, si gadis bangun dengan kebingungan dan mulai melihat sekeliling kamarnya. Bahkan, si gadis tersebut mulai memegang-megang tubuhnya sendiri, seakan kejadian yang dialaminya itu adalah mimpi. Tiba-tiba, adik yang diketahui bernama Yotsuha pun membuka kamar dan menyuruh si gadis yang bernama Mitsuha tersebut untuk sarapan. Bahkan, si gadis ini agak terkejut karena dirinya dipanggil kakak oleh Yotsuha. Si gadis pun akhirnya beranjak dari tempat tidurnya, mulai berkaca dan membuka baju. Dan entah kenapa, si gadis malah terkaget-kaget dengan wujud wanita cantik yang ia miliki. Lompat hari di mana adegan sarapan Mitsuha, Yotsuha, dan neneknya telah siap. Nenek dan Yotsuha pun membahas ketidaknormalan Mitsuha kemarin, yang tentunya membuat Mitsuha sedikit kebingungan. Mitsuha yang sepertinya agak malas mendengarkan radio yang menyiarkan tentang pemilu, akhirnya menghidupkan TV dan menonton berita tentang komet yang melintasi bumi 1200 tahun sekali yang akan terjadi beberapa hari mendatang. Mitsuha dan Yotsuha pun berangkat sekolah. Di perjalanan menuju sekolah, Mitsuha bertemu dengan Sayaka dan Teshi yang merupakan teman sekelasnya. Mereka berdua juga membahas bahwasanya kemarin Mitsuha bertingkah aneh, tidak mengikat rambut, dan tidak mengenali teman-temannya. Di kelas pun Mitsuha sempat menjadi bahan guyonan gurunya, karena kemarin Mitsuha bahkan tidak ingat namanya sendiri. Akhirnya saat jam istirahat tiba, Mitsuha, Sayaka, dan Teshi ngobrol tentang sesuatu yang menyebabkan Mitsuha amnesia. Lama-kelamaan mereka mengobrol tentang kota Itomori yang kecil dan terpencil, sehingga mereka segera ingin lulus dan pergi ke Tokyo. Teshi yang kesal dengan keluhan Mitsuha dan Sayaka akhirnya mengajak mereka ke sebuah tempat mesin minuman yang disebutnya kafe. Di rumah, Mitsuha, Yotsuha, dan nenek sedang menenun. Yotsuha yang bosan karena hanya melilit-lilit benang minta untuk bisa menenun seperti yang dilakukan nenek dan kakaknya. Namun nenek mengatakan bahwa Yotsuha belum siap mental dan menceritakan bahwa benang itu menyimpan ribuan tahun sejarah Itomori. Sang nenek berkata untuk selalu melestarikannya karena sebagian tradisi telah hilang 200 tahun yang lalu karena kebakaran besar. Di sisi lain, ayah Mitsuha sedang berpesta dengan ayah Teshi untuk memenangkan pemilu di kota Itomori. Diketahui ayah Mitsuha adalah seorang wali kota dan ayah Teshi adalah seorang pemborong proyek. Teshi yang agak terganggu karena disuruh-suruh ayahnya terus, memutuskan untuk keluar bersama Sayaka dan melihat ritual pembuatan kuchi kamisake yang dilakukan Mitsuha dan Yotsuha. Kuchi kamisake sendiri adalah sake tertua di dunia yang dibuat dengan mengunyah nasi sampai halus dan memfermentasikan hasil kunyah nasi tersebut sehingga menjadi sake. Setelah ritual selesai, Mitsuha mengeluh lagi tentang kehidupannya, sehingga kelak di kehidupan selanjutnya ia ingin dilahirkan sebagai cowok Tokyo yang tampan. Di suatu tempat lain, seorang pria diketahui bernama Taki bangun dari tidurnya. Sama seperti Mitsuha tadi, ia pun kebingungan dengan dirinya sendiri. Taki yang sebenarnya bukan Taki pun menganggap semua yang terjadi adalah mimpi, dan ia pun mulai berangkat sekolah karena sudah menerima pesan untuk segera berangkat sekolah dari temannya yang bernama Tsukasa. Sesampainya di sekolah, Taki terlambat dan bertemu dengan Tsukasa. Taki pun ngobrol dengan teman-temannya perihal keterlambatannya. Sepulang sekolah, mereka bertiga mampir ke sebuah kafe. Taki yang masih menganggap kejadian tersebut mimpi langsung memesan makanan dan minuman mahal di kafe tersebut. Karena ternyata Taki harus bekerja, teman-temannya menyuruh Taki untuk pergi duluan meninggalkan mereka. Di tempat kerjanya, Taki banyak dimarahi oleh rekan kerjanya karena lelet, dan bahkan Taki harus diselamatkan oleh rekan kerjanya yang bernama Okudera Senpai karena keluhan pelanggan. Setelah restoran tutup, Taki menyadari bahwa rok dari Okudera Senpai sobek. Sebagai ucapan terima kasih, Taki menjahitkan rok Okudera Senpai yang telah dirobek oleh pelanggan nakal. Sepulang dari restoran tempat kerjanya, Taki bergumam bahwa mimpi yang dialaminya saat itu sangat nyata. Taki juga mulai membuka-buka handphone dan mulai mencatat diari di handphone tersebut. Taki juga menuliskan nama Mitsuha di tangan Taki yang menandakan bahwa tubuh Taki memiliki jiwa Mitsuha dan tubuh Mitsuha memiliki jiwa Taki. Keesokan harinya, tubuh yang bertukar menjadi normal kembali. Dan Taki pun kebingungan dengan reaksi orang-orang yang bertemu dengannya, terutama rekan kerja Taki yang cemburu karena Okudera Senpai mulai akrab dengan Taki. Mitsuha yang juga bangun tidur menemukan coretan yang ada di tangannya. Setelah Mitsuha membuka buku catatannya dan Taki membuka diarinya, barulah mereka berdua menyadari bahwa mereka berdua bertukar tubuh secara asli dan bukan mimpi.
Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun mulai membuat aturan saat mereka bertukar tubuh agar meminimalisir kecurigaan orang sekitar terhadap kondisi mereka berdua. Aturan tersebut mereka catat di ponsel atau buku yang mereka punya. Selain banyaknya masalah yang ditimbulkan dari tertukarnya tubuh tersebut, masing-masing dari mereka mendapat keuntungan. Contohnya ketika Taki bisa menjadi lebih dekat dengan Okudera Senpai karena bantuan Mitsuha, ataupun Mitsuha menjadi murid yang populer di sekolahnya karena bantuan Taki. Di suatu hari saat Taki berada dalam tubuh Mitsuha, nenek mengajak Yotsuha dan dirinya untuk pergi menuju kuil di atas gunung. Tujuannya untuk mempersembahkan kuci kamisake yang telah Mitsuha dan Yotsuha buat sebelumnya. Adegan berganti menuju Taki yang bangun dari tidurnya. Taki pun dikagetkan oleh dirinya yang mencatatkan dirinya untuk berkencan dengan Okudera Senpai yang biasanya itu dilakukan oleh Mitsuha yang berada dalam tubuh Taki. Taki yang baru saja bangun tidur akhirnya bergegas menuju acara kencan tersebut. Walaupun Taki merasa senang, Taki sepertinya agak tidak menikmati kencan tersebut dan dipastikan kencan tersebut adalah kencan yang gagal. Setelah kencan selesai, Taki mencoba untuk menghubungi Mitsuha lewat ponselnya, namun selalu tidak dapat tersambung. Sementara itu, Mitsuha terlihat sedang pergi ke sebuah festival untuk melihat komet Tiamat yang dikabarkan akan melintas melewati bumi. Saat Mitsuha kagum akan pemandangan tersebut, komet itu terbelah menjadi dua bagian. Taki yang masih mencoba menghubungi Mitsuha akhirnya menyerah dan berpikir akan bercerita tentang kencannya yang gagal kalau mereka bertukar tubuh lagi. Namun entah kenapa, setelah kejadian itu, mereka berdua tidak pernah bertukar tubuh lagi. Taki yang merasa penasaran akhirnya mencari tahu keberadaan Mitsuha lewat ingatan tentang tempat yang telah ia gambar. Taki kemudian berangkat untuk mencari tempat tersebut bersama Okudera Senpai dan Tsukasa yang tiba-tiba ikut karena merasa khawatir dengan Taki. Setelah mencari-cari tempat yang digambar Taki, mereka mampir ke sebuah kedai ramen untuk makan. Anehnya, pemilik kedai tersebut mengetahui tempat yang telah digambar oleh Taki. Menurut pemilik kedai tersebut, tempat itu bernama Itomori yang diketahui bahwa 3 tahun lalu telah terjadi bencana jatuhnya pecahan komet yang mengakibatkan Itomori hancur dan penduduk yang selamat pindah ke kota lain. Taki yang masih tidak percaya mencoba untuk membuka diari di ponselnya. Namun, diari tentang pertukaran tubuhnya dengan Mitsuha perlahan error dan menghilang. Taki, Okudera Senpai, dan Tsukasa akhirnya mencoba mencari artikel tentang komet Tiamat yang menghancurkan Itomori 3 tahun lalu. Saat mereka sedang mencari artikel, Taki menemukan bahwa Sayaka, Teshi, dan Mitsuha masuk ke dalam daftar korban meninggal yang semakin membingungkan Taki karena mereka terakhir bertukar tubuh baru 2 minggu yang lalu. Masih sibuk-sibuknya Taki mencari artikel tentang Itomori, ingatan Taki tentang Mitsuha pun mulai kacau. Okudera Senpai pun datang dan melihat gambar gelang yang ada di buku. Okudera Senpai mengatakan bahwa gelang itu mirip dengan gelang yang dipakai Taki setiap saat. Taki lupa siapa yang memberikan gelang tersebut. Dirinya hanya mengingat bahwa yang memberikan gelang itu berkata bahwa simpul di gelang itu bagaikan aliran waktu, saling melilit dan saling mengikat. Berdasarkan ingatan itu, Taki menemukan petunjuk kemana ia harus pergi selanjutnya. Pagi harinya, Taki meninggalkan Okudera Senpai dan Tsukasa untuk pergi ke tempat di mana diketahui tempat tersebut adalah kuil Miyamizu yang pernah ia kunjungi bersama nenek dan Yotsuha saat ia bertukar tubuh dengan Mitsuha dulu. Sesampainya di kuil, ia masuk dan menemukan kuci kamisake yang dulu pernah ia persembahkan. Demi mengembalikan waktu, ia pun meminum sake tersebut dan meminta kepada para dewa untuk mengabulkan permohonannya. Seketika itu juga Taki melihat perputaran waktu yang terulang kembali sampai sebelum komet Tiamat jatuh di Itomori. Taki pun akhirnya terbangun sebagai Mitsuha di pagi hari sebelum komet Tiamat jatuh di Itomori. Sebelum berangkat sekolah, Taki bertemu dengan nenek yang ternyata mengetahui bahwa Mitsuha bukanlah Mitsuha yang asli, melainkan Taki yang bertukar tubuh dengan Mitsuha. Neneknya kemudian menjelaskan bahwa ia dan ibu Mitsuha pernah mengalaminya juga. Taki yang ingin menyelamatkan kota akhirnya membuat rencana bersama Teshi untuk mensabotase gardu listrik dengan bom gel air dan membajak jaringan nirkabel untuk mengevakuasi penduduk kota ke tempat yang aman dan jauh dari jangkauan ledakan komet Tiamat. Untuk memperlancar rencana, Taki pergi menemui ayah Mitsuha yang notabene adalah wali kota Itomori untuk menceritakan tentang apa yang akan terjadi dan meminta untuk melakukan evakuasi. Sayangnya, ayahnya malah menganggap apa yang diceritakan oleh Taki adalah lelucon. Taki yang sibuk memperingatkan orang-orang bertemu dengan Yotsuha dan memperingatkannya untuk segera pergi keluar kota. Yotsuha merasa kakaknya aneh, juga bertanya mengapa tiba-tiba kemarin kakaknya pergi ke Tokyo. Ketika itu, Taki ingat akan keberadaan tubuh aslinya yang ada di kuil dan berharap bahwa ia dapat bertemu dengan Mitsuha di sana. Ia pun berangkat menuju kuil untuk mengecek hal tersebut. Di sisi lain, Mitsuha yang berada di tubuh Taki terbangun di kuil Miyamizu. Setelah melihat keadaan, Mitsuha pun melihat kota Itomori yang sudah hancur
dan bertanya-tanya apakah dirinya sudah mati. Taki yang sedang bersusah payah menyusul Mitsuha akhirnya melihat ingatan Mitsuha saat ia pergi ke Tokyo. Mitsuha pergi ke Tokyo untuk bertemu dengan Taki. Namun setelah bertemu dengan Taki, Taki tidak mengenali Mitsuha, dan akhirnya Mitsuha pun memberikan tali yang kelak menjadi gelang di tangan Taki. Taki pun sampai di gunung tempat kuil itu berada. Walaupun begitu, mereka tidak bisa bertemu karena terhalang oleh waktu yang berbeda. Namun, keduanya masih bisa merasakan kehadiran satu sama lain hingga saat matahari terbenam, mereka dapat bertemu karena fenomena Katawa Redogi yang mengakibatkan bersatunya dua dimensi yang berbeda. Jiwa mereka juga kembali pada tubuh masing-masing. Taki bercerita kepada Mitsuha bahwasanya ia telah merencanakan sesuatu bersama Sayaka dan Teshi untuk menyelamatkan kota. Akhirnya Taki meminta untuk saling menuliskan nama mereka di telapak tangan. Namun saat Mitsuha mencoba menulis, kata Waridoki telah berakhir dan mereka kembali ke dimensi masing-masing. Taki kemudian mencoba menuliskan nama Mitsuha di telapak tangannya. Namun, seketika ingatan Taki tentang Mitsuha terhapus dari ingatannya. Di sisi lain, Mitsuha melanjutkan rencana Taki dengan Teshi untuk meledakkan gardu listrik sehingga listrik di kota pun padam. Sayaka menyarankan pada penduduk untuk mengungsi karena akan terjadi kebakaran yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Teshi kemudian menyuruh Mitsuha untuk meminta ayahnya memberikan peringatan pada penduduk Itomori. Mitsuha berlari sambil mengingat-ingat nama Taki yang perlahan hilang dari kepalanya. Saking paniknya, Mitsuha pun terjatuh dan ingat akan tulisan di telapak tangannya yang sempat dibuat oleh Taki untuknya. Tapi ternyata yang Taki tulis bukanlah namanya, melainkan tulisan "Aku mencintaimu". Mitsuha pun kembali berlari menuju balai kota tempat ayahnya berada. Mitsuha segera meminta ayahnya untuk memberikan peringatan pada penduduk. Namun sebelum diketahui apakah Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya, pecahan komet sudah menghantam kota Itomori dan menyebabkan kota itu hancur dalam sekejap. 5 tahun kemudian, Taki yang sedang mencari pekerjaan selalu gelisah dan merasakan bahwa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merasa seperti mencari sesuatu yang bahkan ia tidak tahu itu apa. Ia malah selalu tertarik tentang komet dan kota Itomori, yang terungkap bahwa secara ajaib penduduk Itomori 100% selamat dari bencana karena sebuah peringatan darurat. Terungkap juga soal Mitsuha yang berhasil meyakinkan ayahnya untuk melakukan evakuasi darurat. Di sebuah kafe, Taki mendengarkan percakapan sepasang kekasih yang dirasa sudah ia kenal, yang ternyata mereka adalah Sayaka dan Teshi. Di perjalanan pulang, Taki berpapasan dengan seorang wanita yang memakai payung. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan masing-masing walaupun ada suatu perasaan yang mengganjal di antara mereka. Di hari berikutnya, Taki yang selalu merasa mencari sesuatu dikagetkan oleh sosok Mitsuha yang juga kaget saat mereka berpapasan di kereta yang berbeda. Walaupun tidak saling kenal, mereka berdua berlarian untuk saling bertemu dan mencari sesuatu. Akhirnya mereka berdua berpapasan di sebuah tangga. Dan dengan malu-malu mereka saling menanyakan nama. Lalu film pun selesai. Terima kasih telah menonton video-video dari channel ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel Masih Pengangguran.